Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah zubadi wa latilati adikri. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimal. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas kesempurnaan nikmatnya. Ini sekarang saya ada di Moni, di Labuan atau di Pulau Flores ND. Ini pemandangannya luar biasa sob. Luar biasa keindahan alam, sepotong surga di dunia itu. Perjalanannya luar biasa juga. Jadi sekarang ini saya dan keluarga lagi liburan dari Labuan Bajo langsung overland ya. Nanti baru oversea ya. Overlandnya yaitu dari Labuan Bajo. Alhamdulillah saya sewa kendaraan Innova, padahal saya di sana disiapin kendaraan juga, tapi saya nggak enak. Kenapa? Kalau saya nyewa, kalau dikasih orang nginep 3 hari, lebih dari 3 hari saya nggak enak. Jadi 4 hari ini saya sewa aja, sisanya baru boleh dipinjami orang gitu. Jadi banyak keluarga di Labuan Bajo yang mau bantu saya. Pak Aditlah di sini, dan semuanya alhamdulillah. Kenapa? Bismillah ya, dengan izin Allah saya investasi itu gini loh. Kalau kita punya sahabat banyak ya, punya keluarga yang banyak, itu insya Allah ada aja bantuannya gitu. Jadi kalau dulu mungkin investasi kita berbuat baik pada orang, dan sekarang orang pengen berbalas budi gitu. Dan di mana-mana bisnis saya adalah saya niru bisnisnya orang Chinese ya, bersilaturahmi gitu. Orang Chinese gitu, saya diangkat orang Chinese gara-gara ibu angkat saya Chinese itu datang ke Cilengsi. Dia ngangkat saya anak gitu, karena dia kebetulan orang tua saya kan cukup kuat posisinya di Cilengsi gitu. Orang ini dikenal lah gitu, salah satu tokoh gitu. Dengan adanya saya di situ, alhamdulillah ya mereka juga ada yang ganggu gitu. Terus ini saya mau bicara perjalanannya dulu sob. Jadi the best planning is unplanning, tapi kadang-kadang buat deg-degan gitu. Ini pengalaman bagi Anda yang sering go show. Saya kan kemarin berangkat tanggal ke bandara ya. Jadi saya siapin spare waktu 2-3 jam sebelum keberangkatan. Biasanya kalau saya sendiri suka mepet-mepet waktunya, tapi kalau dengan keluarga saya tidak mau mepet-mepet. Terus saya baca aturan, kapan hari kan saya anak saya yang kecil tuh iuran tuh tidak perlu antigen pun nggak perlu dulu. Kadang kalau antigen aja, tidak perlu PCR. Kemarin saya baru baca aturan terbarunya, saya salah gitu. Ternyata pas mau berangkat itu saya baru baca aturannya. Yang saya tahu pas Nataru doang, Natal tahun baruan itu harus pakai PCR anak di bawah 12 tahun. Ternyata aturan itu diperpanjang sampai sekarang dulu. Wah, gawat, cilaka. Kenapa? 3 jam 4 jam lagi anak saya kita ke Labuan Bajo, masa anak saya ditinggal 5 tahun usia 6 tahun. Akhirnya saya coba kontak beberapa sahabat, bingung juga gitu. Beberapa teman yang beberapa agen ini yang tes PCR nggak bisa, minimal 12 jam gitu. Karena dibawa lagi ke pihak ketiga gitu. Dan tapi kan saya nggak mungkin tinggalkan seperti itu. Akhirnya pada suatu cara saya hubungi sahabat-sahabat saya. Kebetulan ya itu dia, kalau kita punya banyak teman tuh alhamdulillah ada aja, dan alhamdulillah juga ini dia jagoannya. Seneng nggak ke Labuan Bajo? Sekarang ke Flores, capek nggak? Oh, masa nggak capek? Tapi iuran kan mabuk-mabuk tadi. Nah jadi sekarang saya sewa 2 kamar gitu. Karena kamar mandinya sebenarnya 1 kamar cukup gitu, karena ada 2 kasur besar-besar gitu. Luasnya itu kasur, kamar mandinya besar, cuman gini, kamar mandinya itu terbuka sob. Jadi model kayak bule sih, senang nggak ada pintunya gitu. Sedangkan saya kan bawa anak gadis 2 nih, mereka protes semua. Ya udah, sekarang saya sewa 1 kamar lagi, jadi saya ambil kamar sebelah gitu. Orang bule memang gitu katanya, senang kamar mandinya nggak perlu ada kunci gitu. Ya bagi bule, bagi kita kan repot ya. Jadi sekarang saya belum punya anak gadis, mereka juga sama ayahnya malu gitu. Saya nggak mau ya katanya, padahal saya udah siapin kamar 2 kasur itu, king size 1, yang ini 1 gitu. Cukup lah kalau untuk istirahat. Kalau saya memang seperti itu. Sekarang saya terpaksa, saya sendirian di sebelah sini, paling teman si kecil gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, baik lagi ya. Dan alhamdulillah kalau kita mempermudah banyak orang, makanya di SKD, siapa aku pakai SKD harus jadi admin dalam seminggu 10 hari. Jangan sampai jadi korban, terus harus berbagi. Jangan mau dibagi tapi harus berbagi. Jangan mau korban tapi harus berkorban waktu, berkorban untuk memudahkan, karena insya Allah dimudahkan juga. Dan ini terjadi kejadian dengan saya. 4 jam mau berangkat, 3 jam mau berangkat gak bisa. Terus saya punya banyak teman dulu. Salah satunya perwira di kepolisian yang ada tugas di bandara ini.
Atau bukan, dia dihubungi oleh teman saya yang di ini. Ternyata dianya lagi cuti gitu. Terus saya menghubungi temannya lagi sama gitu, ada tugas kemana gitu. Waduh gawat gitu. Akhirnya Pak Ridwan antigen aja dulu, antigen bisa jalan kok. Ya udah saya antigen anak saya, meskipun saya buat pernyataan buat tidak akan nuntut, nggak masalah saya buat antigen dulu. Tapi tetap harus PCR, kalau nggak PCR sakit gak dicolok kemarin di antigen? Enggak sakit ya. Rasanya Enak. Jadi perhatian bagi semua dan ini juga bagi pemerintah, buatin aturan yang pasti. Jadi kita ini jadi pasti gitu. Dan saya bingung sob, saya cari di bandara di mana-mana nggak susah juga. Alhamdulillah ada teman saya yang bisa bantu. Ya intinya orang-orang dalam sana di angkasa, saya dulu kan di Angkasa Pura gitu. Ya salah satu petugas sana, saya nggak sebut namanya, alhamdulillah dibantu gitu. Karena intinya ya itu tadi, antigennya iuran kan negatif gitu. Cuman harus PCR. Tapi kalau saya tinggal, tapi saya udah buat planning. Sampai kakak ipar saya kaget gitu. Mas Bagus gini, kalau nggak terbang hari ini, anak saya terpaksa, saya titipin Mas Bagus ambil dulu. Saya pesankan tiket ke Labuan Bajo, terpaksa saya extend di Labuan Bajo 1 hari gitu. Jadi saya tunggu di Labuan Bajo. Tadinya kan saya Labuan Bajo langsung jalan ke Ruteng, Bajawa, terus ke ini ke ini ke ini Danau Kalimutu. Tapi ini enggak, hanya saya extend gitu. Bayangin ya anak sekecil ini, kalau memang plan A-nya nggak jalan, plan B-nya jalan gitu. Jadi tinggal di Denpasar, saya udah ngomongin istri saya udah ngomongin iuran, berani nggak tadinya nggak mau, akhirnya dikasih pengertian dia mau gitu. Iuran siapa kalau berangkat sendiri kemarin? Kan kalau iuran nggak bisa lolos tesnya kan berarti harus ikut ini kan, harus ditinggal kan sama Pak Ade, udah gitu jalan sendiri naik pesawat, berani nggak? Berani sob. Dia katanya berani, jadi ada sih bisa kalau kita gimana. Tadi kayak pengen gitu lah. Tadi kerja naik dia takut tutup matanya. Jadi gini, jadi titipkan ke petugas di check-in counternya itu, minta diantarin petugas ke pesawat. Di pesawat biasanya steward, dulu kan saya di pesawat namanya, saya kerja flight engineer dulu, terus dititipin ke stewardnya nanti dititipin ke petugasnya lagi, petugas ground service-nya yang ada di bandara tujuan, dan itu nanti siapa penjemputnya kasih nomor teleponnya dan yang itu bisa sob. Anak saya Tasya dulu waktu kecil seperti itu, saya titipkan ke ground service di check-in counter, minta aja bantuan. Seperti kita kalau Anda butuh wheelchair atau apapun sama gitu, seperti itu. Jadi intinya, dan saya udah pakai plan B kalau memang nggak bisa seperti itu. Dan ternyata sob di detik-detik terakhir saya udah minta 4 orang, ternyata apa? Ladalah dibantu. Pak bisa Pak katanya. Dan alhamdulillah lagi saya tuh dikawal sob. Jadi kayak petugas gitu, kayak pejabat sob. Masuknya kan saya naik Batik Air ya, kan ngantrinya di biasa, ini enggak, di bisnis kelas saya ngantrinya. Padahal saya adalah penumpang biasa gitu. Luar biasa pokoknya subhanallah. Sampai naik dianterin dan yang lain, bagasi diurusin, semua diurusin, dipermudah semua. Turun dari pesawat di sini pun sama, yang jemput udah banyak tuh. Cuman saya tetap aja, saya buru-buru ambil mobil sewaan, dan tadinya sih mobil sewaan saya itu Avanza gitu. Karena ya itu tadi Pak dapatnya Avanza dengan nilai segitu, ya udah nggak apa, ternyata apa, dapat Innova so gede ya, jadi enak jadinya. Nah, dari situ jadi kalau pengalamannya untuk kalau ke Flores itu itu jalannya beda, overlandnya kayak di Jawa gitu, ini berat so, tikungannya itu waduh mulak kalau nggak biasa. Dan alhamdulillah Allah mudah ya, tapi intinya gitu, saya niru istri saya, setiap kita berhenti itu istri saya tuh kelebihannya satu, kebaikannya dia sama dengan kayak ibunya. Artinya pasti dia sedekah gitu, dia di tiap masjid dia sedekah, tiap berhenti masjid dia sedekah, tiap berhenti masjid dia sedekah. Ada iuran yang nganterin, yang ini yang masukin uang ini sambil berdoa. Dia tadi waktu di Ruteng sedekah kan ngasih kotak tuh, doanya apa, minta doa apa, doanya apa, kan iuran masukin langsung berdoa yang ini ya, doanya apa, doanya apa, dia sampai berdoa so. Dan doa sembuh iuran. Kalau dia sembuh, karena dia mutar terus di perjalanan jalannya muter-muter. Dan alhamdulillah di setiap masjid beberapa tempat kita berhenti istirahat juga, udah gitu sholat kalau bisa di jamaah. Dan itu jalan terakhir tuh saya jamahnya di masjid di Ruteng jamaah, dan itu subuhnya di ND. Terus sholat duha di dekat kota ND-nya, dekat pantainya, sembari anak kecil. Ya udah pulang sini. Jadi ini beda, perjalanannya berat banget memang. Nah saya sekarang ini mau ke Danau Kalimutu pas yang lihat sunset gitu. Dan itu ke air panas. Demikian dari saya, kalau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak salahnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.